Selamat malam kepada Pak Dharma dan teman-teman angkat teknik fisika tahun 2024 semuanya. Perkenalkan, nama saya Luvin Diat Prasertino, NRP 062, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih mencari sebuah nilai akar dengan cara numerik. Namun kali ini kita menggunakan Newton-Raphson method, karena sebelumnya pertemuan kemarin kita sudah menggunakan Gaussian method, di mana kita harus menentukan sebuah interval agar sebuah sistem dapat menentukan apakah dalam interval tersebut ada x. Namun pada kali ini kita akan menggunakan metode Newton-Raphson, di mana kita di sini menggunakan initial guess, di mana nantinya akan digunakan sebuah persamaan garis singgung yang akan terus mendekati ke nilai akar sesuai dengan toleransi yang diberikan. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama. Nah, di sini kita akan menyelesaikan akar dari 3 fungsi. Yang pertama adalah fx sama dengan x sin x dikurang e pangkat x. Yang kedua fx sama dengan 1 min x plus sin x. Dan yang ketiga f sama dengan e pangkat x dikurang 1. Oke, langsung saja kita langsung saja kita mulai codingnya. Nah, di sini kita menggunakan satu library baru, yaitu SymPy. Apa sih itu SymPy? SymPy itu sebuah library yang akan kita gunakan untuk memberikan turunan dari fungsi yang kita berikan. Karena seperti yang kita ketahui bahwa dalam metode Newton-Raphson membutuhkan rumus dari turunan fungsi yang ingin kita cari akarnya. Sebenarnya bisa kalau kita mau turunin langsung, namun lebih mudah jika kita menggunakan SymPy. Nah, pertama-tama kita harus terlebih dahulu mengimport libraries yang akan kita pakai. Itu import SymPy ss. Oke, di sini udah berjalan ya. Nah, di sini yang pertama-tama kita lakukan yaitu kita membuat x itu sebagai simbol, agar x-nya itu bervalue gitu, dapat diproses oleh sistemnya. Itu kita tulis x sama dengan sp dot symbols x. Di sini kita mengartikan bahwa kita menjadikan x itu menjadi simbol x. Oke. Nah, langkah berikutnya kita akan mendefinisikan fungsi fx yang pertama. Soalnya kita misal function x return x dikali sp.sin x dikurang sp.xp x, yang berarti bahwa x dikali sin x dikurang e di pangkat x. Kenapa sih harus pakai xp? Karena di sini kan kita ingin membuat si sin-nya itu bervalue gitu. Karena kalau kita tidak, misalnya kita tidak menginput nilai sp-nya, jadi cuma sin doang, sama kayak ini. Nah, maka nanti sebenarnya di sistem akhirnya itu dia tidak bakal ngedefine gitu untuk nilai sin x dan xp nya ini. Jadi kita lebih baik coba tambahin xp aja, xp. Nah, berikutnya kita akan mendefinisikan turunan dari fungsi x, karena kan di dalam metode Newton-Raphson membutuhkan definisi dari fungsi turunan fungsi x. Langsung saja return sp.diff. Diff itu artinya diferensiasi, yaitu turunan dari fungsi x Bentar. Oke. Nah, setelah kita mendefinisikan kedua hal awal yang kita butuhkan, kita akan langsung mendefinisikan ke metode Newton-Raphson ya, di mana Newton-Raphson itu memenuhkan cuma 1x ya, karena dia menggunakan namanya initial guess. Jadi kita seperti menerka x
X dari atau akar dari fungsinya. Nantinya sistem akan memproses sampai toleransinya itu lebih gede dari errornya. Nah, misalnya kita coba di sini X toleransi titik 2, kita akan mendefinisikan X old-nya. X old itu berarti X lama sebagai X0. Kemudian I-nya di sini atau iterasinya kita akan mulai dari iterasi yang pertama. Nah, di sini uniknya kita akan mengkonversi fungsi X ini dan turunan X ini ke dalam fungsi numerik sehingga nantinya bisa diproses oleh sistem. Nah, kita coba. Identify dalam kurung X, function X. Oke, yang berikutnya kita definisikan untuk functionnya, yaitu divide X, ini ya guys, D, terus yang ini oke. Di sini kita telah mendefinisikan untuk diferensiasi fungsinya sama fungsinya. Oke, berikutnya kita akan masuk ke if yang pertama. Oke. Jika turunan pertama dari function X old atau X0 itu bernilai 0, maka return print please change the initial guess. Nah, di sini artinya bahwa jika turunan fungsi pertama X0 itu sama dengan 0, maka kita diminta untuk mengganti X tebakan kita. Kenapa seperti itu? Karena rumus dari X-nya sendiri pada Newton Raphson itu yaitu X-nya sama dengan X old dibagi fungsi X terhadap X old dikurang fungsi X terhadap X old dibagi turunan fungsi dari X old. Nah, apabila hasil dari turunan fungsinya sendiri 0, maka tentu saja X-nya itu tidak terdefinisi karena kan dibagi 0. Maka di sini nilai dari turunan X0 itu, turunan dari X old-nya itu nggak boleh 0. Oke. Nah, berikutnya kita akan masuk ke dalam rumus yang pertama, yaitu X new sama dengan X old dikurang F function X old dibagi F function X old. Nah, ini rumus biasa. Ini merupakan konsep dari Newton Raphson di mana kita akan mencari terlebih dahulu untuk X new-nya. Kemudian apabila fungsi X-nya sendiri itu sama dengan 0, maka berarti kita sudah menemukan nilai dari akar persamaan tersebut. Oke. Nah, ketika kita akan mendefinisikan untuk errornya. Nah, untuk errornya sendiri itu yaitu absolut dari X new dikurang X old dibagi absolut dari X new dikali 100.
Oke, seperti ini. Nah, berikutnya kita akan ketik print dua T, berarti 2 desimal, terus sorry spasi sebanyak 51 2 3 4 5 sisa garis. Aja F, yang berarti bahwa spasinya itu akan 8 dan akan menghasilkan 4 angka di belakang koma atau 4 angka float. Float itu bilangan desimal ya. Nah, kita akan ketik untuk formatnya. I, xout, f function xout. Oke, berikutnya kita akan masuk ke looping atau pengulangan. Nah, ketika error lebih besar dari toleransi, maka xout sama dengan xnew. Xnew kita langsung copy aja nih rumus-rumus tadinya. Terus I sudah sama dengan 1. Nah, di sini akan di print lagi sama halnya dengan ini. Langsung copy aja. Kita rapikan karena ini bagian dari filenya. Oke. Nah, apa sih artinya ini? Nah, ketika errornya itu masih lebih gede dari toleransi, maka sistem itu akan terus melooping fungsinya sampai errornya itu lebih gede dari toleransi. Nah, di sini selama loopingnya itu sama kayak tadi, kita akan mencari xx yang baru, di mana setiap iterasi itu x yang kita dapatkan dari iterasi sebelumnya akan digunakan sebagai x yang lama untuk melanjutkan iterasi yang baru, sehingga akan menghasilkan x baru yang berkelanjutan sampai toleransinya itu lebih gede dari errornya. Nah, berikutnya if function xnew sama dengan 0, maka kita telah mendapatkan nilai dari x nya. Maksudnya itu ketika function xnew atau fungsi terhadap x yang terbaru itu udah menghasilkan nilai 0, maka kita sudah resmi mendapatkan nilai dari atau akar dari persamaan yang kita cari. Karena sesuai dengan konsep awal bahwa akar sendiri itu merupakan
sebuah angka merupakan akar dari sebuah persamaan ketika angka tersebut dimasukkan dan menghasilkan nilai 0 pada persamaannya. Nah, kita run aja. Nah, seperti ini ada yang salah, kita lupa untuk ketika seperti ini berarti sistemnya itu udah berhasil, sehingga kita tinggal print atau menghasilkan output di sini, yaitu print iter kita spasi 3 1 2 3 x 1 2 3 x new, terus x of 1 2 3 f oke. Terus print preferensi pribadi ya guys, kalian mau pakai garis tengah gini bisa, mau apapun bisa, ini cuma sebagai garis pembatas aja sih. Nah, di sini yang paling penting nih, yaitu berapa sih x0 dan toleransi yang kita berikan untuk Newton Raphsonnya ini. Jadi kita definisikan root sampai dengan Newton itu 10 koma 0 titik 01 sudah kita tadi jadi kita tulis if root is known, maka print jika kalian tidak ditemukan, maka root is not terdefinisi itu root is not misal tidak ada itu root isn't found aja, terus please change x no begitu, else print the root is round root 5. Oke, sini kita sudah menyelesaikan untuk codingannya. Sekarang kita ini kan udah di run, kita langsung run ini aja. Oh, nampaknya ada typo guys di sini. Nah, ini terus ini. Nah,
Oke, di sini typo lagi guys, harusnya ini yang gede ya. Nah, menghasilkan output yaitu root is not found. Sebenarnya ada yang salah dengan error tadi pada fungsinya. Di sini saya sudah memperbaikinya, dan ini dia. Gak tahu tadi errornya itu dia udah nemuin rootnya, tapi dia malah print yang ini. Lihat aja. Nah, di sini udah muncul yang bagus lagi. Nah, ini. Oke. Berikutnya kita akan membuat untuk yang fungsi for. Function for. Ini nggak usah lama-lama ya guys. Kita langsung copy aja yang ini, karena sebenarnya for sama if itu mirip-mirip aja. Sama-sama looping. Cuman kalau for, jadi kita ubah for i in range misal 100. Ada juga spasi. Oke. Nah, jadi di sini dia akan melakukan 100 iterasi. Oke, kita langsung kasih lihat outputnya aja. Nah, di sini tetap sama ya. Untuk rootnya ini min 0,72,71. Nah, tapi sebenarnya ada cara lain untuk membuat si for-nya ini berhenti pada iterasi ketika dimana akarnya ditemukan. Kita bisa ini aja, if error itu lebih kecil dari, lebih besar ya, lebih kecil dari toleransi, maka return seperti ini. Bisa dicoba. Nah, ini dia bakal langsung stop di ini ya, sini, iterasi ke-13, karena akarnya itu udah ditemukan. Seperti itu. Berikutnya kita akan buat untuk yang function kedua. Gimana ini, kita copy lagi biar cepet ya guys. Langsung copy aja. Yang penting tuh kita udah ngerti konsep dasarnya seperti apa dan definisinya aja. Itu 1 bensin 1 min x plus soalnya. Nah, salah sin x. Oke. Nanti kita run. Nah, ketemu 1,93459. Boleh dicek di video sebelumnya, nilai akarnya itu sama. Berikutnya yang ini langsung kita copy. Tinggal nanti di fungsinya. Sama, dia meskipun kita minta iterasinya 100, tapi dia bakal tetap berhenti di iterasi 8 karena emang udah X itu udah didapetin di situ gitu loh. Guys. Nah, berikutnya kita akan buat lagi untuk yang fungsi ketiga, sama, tinggal kita copy paste aja.
salah, fungsi ketiga itu pangkat X ya. Kurangi 1. Nah ini dia, sama kayak percobaan sebelumnya bahwa width itu 0,0. Oke, untuk yang warna ini udah. Sekarang kita akan cocokin ya buat untuk yang di forwardnya. Kita copy aja untuk ininya. Sama guys. Oke, dengan demikian video kita sudah selesai, dan saya mohon maaf bahwa kalau tadi di persamaan yang pertama itu atau kode pertama itu ada kesalahan. Itu sepertinya kesalahan di printnya, jadi sudah perbaikin lagi, sudah saya otak-atik lagi tadi. Dan sekian video dari saya, terima kasih sudah menonton. Apabila ada kesalahan tutur kata saya minta maaf, dan terima kasih pada Arma untuk kesempatan yang diberikan.